Ini saya simpan di rekening ya teman-teman, jadi tidak saya simpan di dompet gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya di sini ya teman-teman. Untuk teman-teman gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat, diberikan kelimpahan rezeki, halal, barokah, disertai semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk setiap urusan kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, di sini saya akan mengelola ataupun budget planner gitu ya, ataupun merencanakan untuk anggaran keuangan di bulan Juli. Nah, mungkin untuk teman-teman yang tim gajian di awal bulan sama dengan saya nih, mungkin kali ini belum terlalu jauh dari tanggal gajian gitu ya. Dan untuk teman-teman yang mungkin gajiannya di akhir bulan, ini bisa dibilang udah mulai beranjak ke pertengahan bulan gitu ya. Nah, tetap semangat belajar budgeting. Saya pun masih belajar ya, teman-teman. Nah, untuk sebelumnya saya mohon maaf ya jika memang di video sebelumnya saya tidak begitu memberitahukan atau menginformasikan apa metode yang saya pergunakan untuk mengelola keuangan. Jadi, saya diingatkan oleh teman-teman di kolom komentar di satu video budgeting saya yang sudah lalu. Jadi, beliau menanyakan metode apa yang saya pergunakan. Nah, jadi kali ini saya akan lebih ke menunjukkan metodenya gitu ya. Jadi tidak nominalnya. Saya harap sih semoga itu bisa membantu teman-teman yang mungkin sedang sama-sama belajar dengan saya gitu ya. Saya pun masih belajar, mungkin masih ada yang bingung mulainya dari mana, kemudian juga menggunakannya metode apa. Nah, saya harap seperti itu bisa saling menginformasi kebaikan gitulah ya teman-teman. Nah, untuk sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selalu mendukung channel saya. Terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman yang mungkin baru menemukan video saya, salam kenal ya teman-teman. Nah, kemudian kembali lagi ke video ya teman-teman. Jadi untuk awal pendapatan Pak suami ini, kami langsung mengalokasikan untuk zakat, sedekah, dan memberi kepada orang tua. Nah, qadarullah, saya sudah tidak punya orang tua ya teman-teman, tetapi saya masih mempunyai ibu dari pihak suami. Alhamdulillah beliau sehat, mohon doanya ya teman-teman. Nah, jadi itu alokasi yang pertama dari pendapatan suami saya gitu. Nah, setelah itu kami sama-sama membagi tanggung jawab gitu ya. Jadi sama-sama berbagi tanggung jawab. Saya dan Pak suami berbagi tanggung jawab di kelola keuangan, kemudian juga untuk keseharian gitulah ya intinya. Nah, setelah itu yang saya terima dari Pak suami, saya pergunakan metode yang kali ini akan saya bagikan kepada teman-teman. Dan untuk Pak suami, beliau juga mempunyai metodenya tersendiri gitu ya teman-teman. Jadi kami menggunakan metode yang berbeda karena saya rasa kami memiliki kenyamanan tersendiri gitu ya. Jadi untuk yang kami pergunakan metodenya. Nah, di sini untuk saya, jadi kita akan bahas apa yang saya pergunakan metodenya gitu. Nah, untuk saya di sini lebih ke 50% untuk kebutuhan dan kewajiban, 20% untuk tabungan, kemudian juga 20% untuk keinginan, ada 10% untuk dana darurat bulanan gitu ya. Nah, untuk sederet kebutuhan sudah saya tulis ya teman-teman. Semisal ada kayak listrik, PDAM, beras, dan lain sebagainya gitu. Kemudian untuk tabungan, nah untuk alokasi tabungan ini saya membaginya menjadi dua. Dari 20% itu saya bagi menjadi dua gitu ya teman-teman. Ada tabungan wajib bulanan, mungkin yang biasa dibilang kalau di channelnya teman-teman itu termasuk dana darurat gitu ya. Dan untuk saya di sini saya bilangnya sih tabungan gitu ya. Nah, selain itu juga saya alokasikan untuk tabungan pendidikan.
Nah, 2 tabungan ini saya simpannya di rekening di bank gitu ya teman-teman, supaya saya tidak terlalu sering melihat uangnya gitu, karena memang kalau misalkan kita melihat uang kayaknya tergiur gitu ya tergiur untuk berbelanja atau lain sebagainya gitu. Nah, jadi saya lebih memilih disimpannya di bank. Selain itu juga untuk 20% keinginan, di sini saya mengalokasikannya untuk jajan di akhir pekan. Selain itu juga untuk kebutuhan saya gitu ya teman-teman. Jadi saya masukkannya ke keinginan gitu. Kayak misalnya saya butuh, kita kan sebagai perempuan butuh skincare ataupun misalkan ada make up yang habis. Nah, saya bisa mengambilnya dari keinginan ini gitu ya teman-teman. Kemudian untuk yang selanjutnya saya alokasikan 10% untuk anggaran dana darurat bulanan. Nah, kenapa seperti ini? Jadi karena kita dalam berkehidupan keseharian itu pasti ada sesuatu hal yang darurat. Nah, yang darurat ini tujuannya saya tidak mau mengambil, kalau bisa gitu ya, jangan sampai mengambil uang tabungan bulanan ataupun dana darurat itu. Jadi saya alokasikan untuk dana darurat bulanan. Kita kan misalkan ada kondangan ataupun juga ada saudara ataupun tetangga yang baru melahirkan dan lain sebagainya. Hal-hal yang seperti itu kan tidak ada dalam tidak ada dalam list kebutuhan, kewajiban seperti itu. Nah, jadi saya alokasikan dana untuk darurat bulanan gitulah ya teman-teman. Jadi ini tuh simpelnya ya seperti ini gitulah ya. Dan untuk kebutuhan kita kembali lagi, di situ ada kayak untuk anak saya, biaya anak di pesantren dan lain sebagainya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin pernah bertanya kepada saya, kok Mam Laili nggak ada kayak untuk beli gas, beli air galon ataupun lain sebagainya yang tidak ada dalam list kebutuhan saya gitu ya teman-teman. Jadi memang kembali lagi ke awal seperti yang saya bilang tadi, saya dan Pak suami itu berbagi kewajiban gitu ya. Kami sudah sepakat gitu, dan alhamdulillah ini tuh memang Pak suami yang menganjurkan, jadi bukan saya gitu ya yang meminta gitu. Cuman beliau itu menganjurkan, udah kita berbagi kewajiban gitu. Jadi yang tidak ada dalam list kebutuhan saya seperti air galon dan lain sebagainya yang pernah teman-teman tanyakan, itu udah dipegang sama Pak suami. Alhamdulillah beliau sangat membantu gitu ya. Jadi ya seperti itu ya teman-teman. Kayak uang bensin Pak suami itu udah pegang sendiri gitu ya. Jadi lebih ke lebih leluasa gitu. Mungkin beliau gak harus minta ke saya gitu ya atau gimana. Jadi lebih ke masing-masing gitu ya teman-teman, punya tanggung jawabnya masing-masing gitu. Nah, di sini saya langsung memasukkan untuk setiap anggaran. Dan untuk teman-teman yang mungkin belum memiliki binder budgeting ataupun lain sebagainya, jangan berkecil hati ya teman-teman. Tetap bisa menggunakan amplop, tetap bisa menggunakan metode ataupun tempat yang lain gitu ya, yang misalkan teman-teman punya. Saya juga dulu menggunakan amplop, dan ini tuh saya baru 2 bulan ini ya, baru 2 bulan ini menggunakan binder ini. Jadi jangan berkecil hati, yang penting kan caranya gitu, bukan tempatnya. Nah, jika nanti teman-teman sudah mempunyai rezekinya untuk membeli bindernya, silakan dibeli. Jadi jangan memberatkan, kalau mau budgeting harus punya bindernya. Enggak seperti itu ya teman-teman, tetap dibawa santai. Dan mohon maaf untuk teman-teman, saya tuh tidak ada niatan untuk mengajari ataupun apa gitu ya. Ini tuh hanya sharing. Jika saya masih ada yang keliru, silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar. Kita saling mengingatkan, saling berbagi informasi yang baik gitu ya. Nah, jadi ini tuh sudah selesai saya rapihkan keuangannya. Untuk alokasinya sudah selesai gitu ya teman-teman. Jadi saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah klik video ini, yang sudah menonton video saya sampai akhir. Terima kasih banyak sekali ya teman-teman. Semoga kita bisa saling memberikan manfaat yang baik. Nah, ini tuh untuk tabungan tadi, tabungan saya simpannya di rekening ya teman-teman supaya lebih aman. Nah, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.